Berdiri. Aturan Panjalimat. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK Bisa. SMK Hebat. Tensi Jaya. Tensi Mantap. Terima kasih, silakan duduk anak-anak. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Semua tidak ada yang galau-galau ya? Ya. Harus positive thinking. Ingat ya, dalam sebuah kehidupan harus ada positive thinking sehingga kalian bisa terarah kehidupan kalian. Sudah? Nah, tadi kita berdoa sudah, kemudian ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya, Pak kelas, bagaimana kehadiran temanmu? Nihil Bu. Nihil, tidak ada absen tanpa keterangan, tidak ada? Tidak ada Bu. Sakit, izin, aman ya? Aman. Tuh, berarti kalian antusias mendengarkan pelajaran saya, pelajaran bahasa Indonesia. Kalian suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Apa yang kalian sukai dalam pelajaran bahasa Indonesia? Sangat menarik. Apanya yang menarik? Cerita, teksnya ya. Kalau bahasa Indonesia selalu berkaitan dengan teks, bacaan ya, selalu dengan kalimat yang panjang-panjang. Namun dengan kalimat yang begitu kalian menjadi antusias untuk membaca. Benar? Pemahaman kalian, konsentrasi kalian juga harus diuji ketika membaca sebuah teks. Kenapa diuji? Kenapa diuji? Karena harus membutuhkan konsentrasi sehingga inti dari bacaan bisa kalian tercapai. Benar? Ya, itu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk mapel hari ini bahasa Indonesia, Ibu sebelum memulai pelajaran, Ibu sudah ada di kalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media audiovisual. Kalian dituntut mampu untuk menguraikan isi dari buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi isinya apa, buku non fiksi isinya apa. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua itu adalah kalian mampu menilai. Tadi sudah menguraikan, kemudian menilai isi dari buku fiksi dan non fiksi. Alurnya adalah di awal kita akan membahas sama-sama membahas tentang materi ya, materi yang terkait dengan buku fiksi dan non fiksi ya. Yang mana dari pengertian, dari ciri-ciri, kemudian perbedaan dan unsur-unsur yang mestinya ada di dalam buku fiksi dan non fiksi. Itu yang akan kita bahas secara bersama-sama, ya. Kemudian untuk selanjutnya, ketika sudah membahas sebuah materi, kemudian kita akan membagi kelompok, ya. Beberapa kelompok kerjasama, tanggung jawab itu Ibu tuntut dalam sebuah kelompok. Nanti ada LKPD yang Ibu bagikan. Silakan dibaca soalnya, dikerjakan secara berkelompok. Setelah berkelompok, kita akan mempresentasikan beberapa kelompok dan beberapa kelompok yang lain akan menanggapi presentasi dari kelompok yang sudah presentasi. Di akhir pelajaran, Ibu akan memberikan sebuah evaluasi tes untuk mengukur kepemahaman kalian dari materi yang Ibu jabarkan hari ini. Untuk pertemuan sebelumnya, minggu lalu kita kan sudah pelajari mengenai teks fiksi ya, yaitu tentang cerpen. Masih ingat? Masih. Kalau cerpen itu kita mengambil keterampilan menyimak. Ada pembacaan cerpen di depan, kalian menyimak pembacaan itu ya. Berarti kita minggu lalu mengambil keterampilan menyimak. Di dalam bahasa Indonesia ada 4 keterampilan. Apa saja? Keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Minggu lalu kita sudah mengambil keterampilan menyimak. Dan minggu sekarang dan hari ini kita akan mengambil keterampilan membaca buku fiksi dan non fiksi. Ya, Ibu tampilkan di salin dia. Terlihat? Ada 2 cover. 2 cover buku fiksi 1, buku non fiksi 1. Sekarang Ibu tanya, dari kedua gambar cover yang kalian cermati di depan, ya, yang satu judulnya Lelaki Harimau, yang satu lagi judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Nah, sudah? Dari lihat covernya saja dulu. Apa yang ada
ada di pikiran kalian ketika melihat dua cover buku ini? Ayo. Apa yang ada di pikiran kalian? Yang di belakang? Ini bisa? Silakan Ari. Kalau untuk buku visinya mungkin seperti siluman itu, siluman harimau. Iya. Mungkin dari sebuah seni naskah drama itu dalamnya itu si cerita untuk ada isi faktanya. Berisi fakta tentang tips-tips. Kita beranjak ke pengertian buku fiksi dan non fiksi. Pengertiannya. Iya, silakan Ari. Buku fiksi adalah buku yang disisipkan karyawan atau tidak berdasarkan kenyataan. Ya. Kemudian yang kedua, buku non fiksi. Ya, silakan. Buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau disusun berdasarkan fakta. Nah, ada ciri-ciri dari buku fiksi. Minta tolong unsur buku fiksi dan non fiksi. Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi 1. Tema, 2. Alur, 3. Sudut pandang, 4. Penokohan dan perwatakan, 5. Amanat, 6. Latar atau setting. Buku non-fiksi 1. Judul, 2. Pengarang, 3. Penerbit, 4. Tebal halaman, 5. Isi buku, 6. Keunggulan, 7. Kelemahan, 8. Simpulan, ke-9. Daftar pustaka. Iya, terima kasih Santi. Ya, 5 anggota satu kelompok. Silakan didiskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup. Makanya Ibu sudah share itu nama-namanya. Silakan dicari nama-nama anggota kelompoknya sesuai dengan yang Ibu bagikan. Sudah? Silakan dicari kelompoknya dulu. Silakan. Balik badan. Nah, balik badan. Ayo kita. Ayo kita. Ya, balik badan. Nah, sudah. Sudah ya? Sudah ini kelompok sudah? Ya, sudah. Nah, sudah sesuai dengan anggota kelompok yang Ibu share itu ya. Sekarang silakan per kelompok itu dibuka LKPD-nya, kemudian dibahas di setiap kelompok, dicari alasannya apa, jawabannya apa. Silakan Ibu kasih waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi. Kelompok 1, silakan yang mau menanggapi. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan mewakili kelompok 3 untuk memberikan sedikit komentar mengenai hasil diskusi kelompok 1. Menurut kami, isi yang dijabarkan oleh kelompok 1 belumlah lengkap karena belum menguraikan jalan cerita sehingga jawaban itu terkesan kami sebagai pendengar diminta untuk memikirkan kelanjutan dari cerita tersebut. Alangkah baiknya isi yang sudah dibuat itu diisi penjabaran lebih rinci sehingga pendengar menjadi paham dengan alur ceritanya. Iya, terima kasih. Sudah didengarkan? Sudah pas? Sudah. Iya, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Iya, silakan. Itu baru kelompok. Untuk presentasi dari kelompok 1 sudah sangat bagus ya. Dia sudah berani untuk menawarkan diri terlebih dahulu ya tanpa ditunjuk. Nah, itu adalah nilai plus ya untuk di pelajaran saya. Untuk yang lain, ya silakan. Sama berapa orang ke depan silakan dibawa.
menjelaskan mengenai perjalanan hidup di seluruh kampung dari lahir hingga wafat. Silakan untuk kelompok yang lain. Ada yang mau menanggapi? Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 4 untuk memberikan sedikit komentar mengenai presentasi hasil dari kelompok 2. Isi yang dijabarkan mengenai buku non-fiksi yang berjudul Biografi Soekarno sudah cukup bagus. Hanya saja masih kurang dalam penjabaran mengenai perjuangan Insinyur Soekarno mencapai kemerdekaan. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Siapa yang bisa secara lengkap menjabarkan isi buku fiksi dan non-fiksi? Ya, silakan. Untuk buku Fiksi. ya, silakan. Berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Marjo. Marjo adalah anak pertama dari pasangan tidak harmonis bernama Komar bin Sueb dan Nuraini. Iya, terima kasih. Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi. Sudah. Iya, terima kasih. Ini bukti bahwa kalian maupun itu buku fiksi, buku non fiksi, kalian itu tertarik untuk membaca sampai habis. Untuk selanjutnya, ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu mempelajari perbedaan buku fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri serta unsur-unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang untuk mengetahui ya, ini pribadi ibu ya, biar ibu tahu kalian itu paham nggak dengan pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah kirim post-test ya, ada 5 soal dalam post-test itu ya, 5 soal itu silakan dijawab, itu soal objektif, hanya 5 saja. Dijawab sekarang juga, agar ibu tahu nilai-nilai kalian, sehingga kalian paham tidak dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka gawainya, ibu sudah share di grup, silakan dijawab soalnya. Apa yang kalian dapat ketika pembelajaran kita hari ini? Yang kalian dapatkan, manfaat yang kalian dapatkan apa? Kami menjadi mampu membedakan buku fiksi dan non-fiksi yang dilihat dari isi kelemahan dan kelebihan. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, minggu ini sudah minggu depan, di pertemuan selanjutnya di hari yang sama, kita akan membahas sebuah artikel, ya. Ini kalau minggu lalu kita keterampilannya menyimak, kalau yang sekarang keterampilan membaca, kalau yang minggu depan keterampilannya menulis. Ya, menulis berarti sebuah artikel yang perlu kalian siapkan untuk minggu depan itu adalah topik-topik yang memang kalian kuasai untuk dijadikan sebuah artikel. Sudah? Topik-topiknya silakan kalian cari, yang penting kalian paham dan menguasai topik itu. Itu yang ibu minta untuk minggu depan, ya. Kalian tidak bisa mempersiapkannya ketika minggu depan itu, tidak. Sebelum kita bertemu di minggu depan, kalian sudah mempersiapkan topik-topik yang akan kalian bahas untuk membuat sebuah artikel. Sudah? Sudah. Kalau begitu pembelajaran sudah ibu bisa tutup karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 19.90 menit kita ada belajar hari ini, ya. Silakan untuk menutup. Yotri, silakan dipimpin doa dan salam. Berdiri. Sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Semka Bisa. Semka Hebat.